Kaum mencerdik cendekia katakan kitab undang-undang hukum pidana baru ini lebih modern, lebih progresif, dan lebih kental dengan nilai-nilai psikologis. Namun Al-Fakir justru bertanya, nilai psikologis yang mana? Psikologis kemanusiaankah? Atau justru psikologi ketakutankah? Belum lama saya ke toko buku dan di rak buku masih berserak buku-buku semacam ini. Tapi apa boleh buat, hari ini sudah jadi barang basi. Dan tampaknya toko-toko buku harus sesegera mungkin mengembalikan buku-buku ini ke penerbitnya. Dan tak apa yang akan dilakukan oleh para penerbit terhadap ratusan halaman yang sesungguhnya sangat berharga ini. Yang sudah mewarnai perjalanan penegakan hukum di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah kita sudah punya KUHP baru. Walaupun ada sekian banyak kritik, tetapi sudah barang tentu tidak ada produk hukum yang sempurna. Di negara manapun, semua selalu terbuka untuk revisi, untuk amandemen, untuk penyempurnaan. Termasuk KUHP 2023 kalau saya tidak salah. Yang kemudian dinyatakan mulai berlaku tahun 2026, awal Januari. Saya tidak mau nyinyir, saya tidak mau memberikan kritik terlalu banyak. Bahkan sesungguhnya saya tidak memberikan kritik apapun terhadap KUHP-nya. Kenapa? Justru dari sudut pandang saya yang notabene orang psikologi, saya menemukan banyak catatan positif yang termaktub di dalam KUHP baru itu. Mulai dari halaman pertama sampai halaman akhirnya. Ini beberapa catatan saya. Pertama, KUHP baru ini memberikan ruang yang lebih luas bagi rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pelaku pidana. Itu bermakna bahwa KUHP baru menempatkan pelaku-pelaku kejahatan, bandit, penyamun, dan sejenisnya sebagai orang-orang yang pada dasarnya dianggap punya penyakit. Ya kita harus konsekuen. Yang namanya orang sakit, mengidap penyakit, jangan dihukum, apalagi dihukum berat. Yang namanya orang sakit harus disembuhkan. Harus dalam kurung direhabilitasi. Karena hitung-hitungan di atas kertas, setelah mereka diobati, kemudian penyakitnya sirna, maka semestinya mereka tidak akan mengulangi perbuatan pidana mereka. Rehabilitasi. Memberikan makna, memberikan pemahaman bahwa kita memang diajak oleh KUHP baru agar lebih humanis. Agar lebih berempati, menyediakan kesediaan hati untuk menyelami perasaan para pelaku pidana itu. Itu catatan penting pertama tentang rehabilitasi. Kita tidak lagi berpikir tentang retributif, mata balas mata, nyawa balas nyawa, sakit balas sakit, hukum seberat-beratnya, kalau perlu hukuman pidana, dan kosakata ekstrim lainnya. Tapi sekali lagi kita harus bicara tentang bagaimana menyembuhkan para pelaku pidana dari penyakit mereka. Itu catatan pertama. Sekarang catatan kedua. KUHP baru juga memberikan ruang yang sangat luas bagi yang namanya restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Berbeda dengan litigasi. Kalau litigasi, ujung-ujungnya harus ada orang yang dikirim ke penjara. Dalam litigasi yang aktif adalah justru otoritas penegakan hukum. Di satu sisi ada penasihat hukum, di lain sisi ada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mewakili korban, penasihat hukum mewakili terdakwa. Unik ya, dalam situasi kejahatan, dalam situasi pidana ada pelaku, ada korban. Tapi di ruang mahkamah hukum, dalam proses litigasi, peran mereka seolah-olah diambil alih sepenuhnya oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yang tadi saya sebut. Sehingga kita patut bertanya, loh, kalau sudah seperti itu situasinya, sesungguhnya di mana esensi ini pertarungan antara pelaku dan korban? Di mana? Karena sekali lagi, peran mereka, fungsi mereka, lidah mereka, isi hati mereka sudah diambil alih perannya oleh otoritas penegakan hukum. Itu litigasi. Berbeda dengan restoratif justice. Restoratif justice mengembalikan bahwa perselisihan ini, pertikaian ini, cekcok ini, solusinya di mana? Ya solusinya harus ditemukan antara pelaku dan korban sendiri. Jadi otoritas penegakan hukum memilih mengambil peran yang agak mundur dan lebih pasif. Karena sekali lagi, biarkan pelaku dan korban yang berbagi cerita, berbagi unek-unek, sekaligus secara cerdas, secara bijak mencoba menemukan solusi atas perselisihan di antara mereka. Itu yang namanya restoratif justice. Barang asingkah? Sesungguhnya tidak. Dari segi kosakata, memang restoratif justice barangkali terdengar relatif baru bagi sebagian khalayak.
Tapi kalau kita runut ke belakang, sesungguhnya kita sudah akrab loh dengan yang namanya restoratif justice. Walaupun dengan istilah yang berbeda. Ada yang menggunakan istilah penyelesaian secara kekeluargaan. Ada juga yang memakai istilah musyawarah untuk mufakat dan sejenisnya. Di Ambon ada pelagandong, semacam itulah. Intinya bahwa sesungguhnya peradaban kita, sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sebetulnya kita tidak asing dengan yang namanya restoratif justice. Tapi memang kita tercerabut dari nilai-nilai lokal semacam itu akibat kita dihadapkan pada yang namanya litigasi. Seakan-akan litigasi inilah mekanisme hukum yang paling bisa diandalkan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, dengan latar semacam itu, maka sesungguhnya kita bisa tangkap. Kita bangun kesamaan persepsi. Ketika KUHP baru memberikan ruang lebih luas bagi yang namanya restoratif justice, itu bermakna bahwa KUHP baru ini memberikan pengakuan yang lebih besar pula. Memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai lokal. Nilai-nilai kebijakan yang dianut oleh suku-suku, oleh komunitas-komunitas yang ada di wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya hukum adat misalnya tidak lagi tersimpan sebagai catatan-catatan nostalgia belaka dalam koleksi perpustakaan kita. Tapi hukum adat seakan hidup kembali, bangkit kembali dari tidur panjangnya dan difungsikan secara aktif sebagai jalan yang ampuh untuk sekali lagi merukunkan antara pelaku dan korban pidana. Sangat humanis. Sudah dua ya catatan kita, rehabilitasi dan restoratif justice. Sekarang kita bicara manfaat yang ketiga. Mungkin kalau saya sederhanakan menjadi begini. KUHP ini mensyaratkan adanya assessment yang lebih objektif. Penakaran yang lebih objektif, yang lebih terukur. Nah, kalau kita ingin mengukur manusia, termasuk tindak pidananya, plus juga akibat yang dialami oleh korbannya, memang tidak cukup. Kita hanya menggunakan teropong dari disiplin ilmu hukum saja. Tidak cukup. Dengan kata lain, KUHP mempersilahkan disiplin ilmu non-hukum untuk masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan kontribusi positifnya bagi proses penegakan hukum. Ya, kita pernah perbincangkan ini. Bagaimana misalnya dalam kasus tudingan ijazah palsu, ya ini bukan semata-mata harus diselesaikan oleh sarjana hukum. Ada sekian banyak cabang-cabang ilmu saintifik yang bisa bermanfaat sesungguhnya. Ada digital, ada telematika, ada fotografi, ada matematika, dan ilmu-ilmu lainnya bisa berkontribusi untuk menemukan kebenaran yang hakiki di ruang sidang. Begitu juga dalam kasus misalnya Vina dan Eki. Apakah Vina dan Eki di Cirebon sana akibat pidana ataukah akibat kecelakaan tunggal? Ini tidak bisa ditemukan jawabannya oleh sarjana hukum. Tapi oleh misalnya ahli balistik, mungkin juga ahli permesinan motor, ahli-ahli semacam itu yang bisa juga berbagi pikiran, berbagi pandangan agar pada akhirnya hakim bisa membuat putusan yang tepat. Apalagi, oh iya, kasus Verdi Sambo misalnya. Kebetulan saya juga hadir sebagai ahli di persidangan Brigadir Richard Eliezer. Untuk memahami pola relasi antara Jenderal Bintang 2 dengan seorang personil polisi yang pangkatnya jauh di bawah, itu lagi-lagi menurut saya tidak memadai apabila penjelasannya hanya disodorkan oleh para sarjana hukum. Orang psikologi yang dengan segala kerendahan hati mudah-mudahan bisa berbagi pandangan tentang bagaimana pola relasi itu terbangun, sekaligus bagaimana pada akhirnya hakim harus menentukan nasib Sambo seperti apa, nasib Richard Eliezer seperti apa. Yang ingin saya katakan sekali lagi, KUHP ternyata ringkasnya mengapresiasi, bahkan mengintegrasikan disiplin ilmu yang majemuk ke dalam ruang penegakan hukum. Akal sehat saya mengatakan, semakin banyak pisau yang dipakai, semakin banyak analisis yang diterapkan, semakin banyak kacamata yang dikenakan, mudah-mudahan telisik hakim bagi perkara yang tengah dia tangani itu juga akan semakin akurat. Putusannya semakin mendekatkan kepada keadilan dan kemanusiaan, tidak semata-mata kepastian atau kemanfaatan. Nah, itulah menurut saya sisi-sisi positif KUHP dari sudut pandang psikologi yang berhasil saya buat catatannya selama beberapa hari terakhir ini. Perkiraan saya masih ada catatan-catatan psikologis berikutnya yang bisa kita ulas, tetapi paling tidak per hari ini ada 3 poin positif yang sangat-sangat psikologis, yang sangat-sangat humanis, yang sangat-sangat menyelami jiwa orang-orang dalam situasi pidana
Dan itu termaktub di dalam KUHP baru kita. Namun apa boleh buat ya? Saya ini mulai teracuni kan. Susah bagi saya untuk tidak kemudian melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif. Betapapun tipis gitu. Saya ingin katakan bahwa saya ini kadung teracuni oleh ungkapan bahwa apa gunanya kita punya peraturan perundang-undangan yang luar biasa, yang extraordinary, kalau ternyata aparat penegak hukumnya ternyata ya datar-datar saja. Penegak hukumnya ternyata ordinary belaka. Nah jadi, saya tidak bermaksud ingin membentur-benturkan antar komponen, antar elemen dalam dunia penegakan hukum. Tapi saya betul-betul ingin mengatakan kalimatnya begini. Ketimbang berikan kepada saya 1000 kitab hukum yang sempurna dan 1 orang penggawa hukum yang biasa-biasa saja, menurut saya akan jauh lebih dahsyat seandainya berikan kepada saya 1 orang penggawa hukum yang sempurna dan 1000 kitab hukum yang biasa-biasa saja. Itu rumusan yang menurut saya jauh lebih jitu untuk mengirim pesan bahwa KUHP lamakah, KUHP barukah, KUHP yang mungkin ratusan tahun mendatang akan dibikin lagi, itu tidak akan ada artinya kalau aparat penegak hukum kita masih dinilai morat-marit seperti sekarang. Baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, petugas pemasyarakatan. Kalau semua masih serba mudah melakukan hengki-pengki, melakukan pat gulipat, maka sebagus apapun KUHP baru yang kita punya, maka niscaya tidak akan mendatangkan kepada kita esensi dari kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan di ruang hidup kita. Cukup? Belum juga. Pada akhirnya kita harus tepekur ini bahwa perbaikan dunia penegakan hukum kita tampaknya memang tergantung juga pada pucuk pimpinan nasional kita. Seandainya, saya ulangi, seandainya RI 1, RI 2 masih terpotret sebagai duet pimpinan nasional yang ternyata tidak bersih dari perilaku niretik, yang tidak steril dari kecurangan-kecurangan dalam pesta demokrasi, yang tidak jernih dari perusakan moralitas, maka apa boleh buat? Kita tidak juga bisa berharap terlalu banyak terhadap yang namanya KUHP baru kita. Tergantung pada pucuk pimpinan nasional kita. Kalau RI 1, RI 2 yang sekarang gimana, Mas? Sebetulnya Al-Fakir tidak cukup bernyali untuk menjawabnya. Sebagai gantinya, baca nih. Baca pasal yang satu ini.